Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas menganalisis jurnal yang bertema Fama and Friends Multifactor Model. Dan jurnal yang kami pilih adalah Fama and Friends Five Factor Model Evidence from Turkey. Jurnal ini dibuat oleh Songül Kakili Acarafci dan Yunus Karaomer. Nah, di sini kelompok 2 beranggotakan Evi Mariani, kemudian Gustina Dwi Putra, saya sendiri, dan Kamelia Utami. Ya, kita masuk ke latar belakang dari jurnal yang kita analisis. Dari dalam investasi yang dilakukan pada aset keuangan, penentuan tingkat risiko yang diambil terhadap tingkat pengembalian yang diharapkan sangat penting dalam keputusan investasi ya. Kebutuhan investor ditentukan dalam hal risiko, dan manajer portofolio memaksimalkan pengembalian atas risiko investasi yang dilakukan. Mengukur hubungan antara risiko dan pengembalian yang diharapkan akan menjadi masalah di bidang keuangan. Nah, di sini ada proses perhitungan antara perbandingan antara risiko dan pengembalian yang diharapkan. Yang pertama itu adalah ada CAPM pada tahun 1964. Dikenalkan oleh Sharpe and Littner telah mengusulkan model penerapan harga aset modal yaitu CAPM. Hal ini dikenal sebagai kelanjutan dari teori portofolio modern Markowitz. CAPM mencoba menangkap hubungan risiko dan pengembalian dan menggunakan faktor risiko pasar sebagai satu-satunya faktor penjelas dalam menjelaskan pengembalian saham. Kemudian ada Fama and Friends pada 1993, 1995, dan 1996 mempresentasikan model empiris 3 faktor model, yaitu yang mencakup faktor ukuran dan BE per ME selain faktor pasar. Hasilnya mereka menemukan bahwa 3 faktor model menjelaskan variasi pengembalian saham lebih baik daripada CAPM. Kemudian baru-baru ini Fama and Friends pada 2014 memperkenalkan model 5 faktornya dengan menambah 3 faktor model dengan 2 faktor tiruan yang menangkap premi pengembalian yang terkait dengan profitabilitas dan investasi. Fama and Friends pada 2015 menguji kinerja 5 faktor model untuk pasar AS menggunakan data dari Juli 1963 hingga Desember 2013, hingga hasil mereka menunjukkan bahwa 5 faktor model ini berkinerja lebih baik daripada 3 faktor model dari Fama and Friends 1993. Ya, kita masuk ke gap riset ya. Jadi dalam gap riset penelitian ini dapat dikatakan bahwa hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama, Fama and Friends 2015 diteliti oleh Nguyen dan lain-lain. Kemudian ada Clarice dan William 2015, ada Chach dan lain-lain 2016, ada Henny dan kawan-kawan 2016 dengan hasil bahwa 5 faktor model memiliki kekuatan untuk menjelaskan variasi excess return. Dan ada juga yang berbeda hasil, yaitu Cakici 2015 dengan hasil yang secara keseluruhan makalah ini meragukan penerapan model 5 faktor di wilayah lain di dunia, terutama di Jepang dan Asia Pasifik. Nah, kita masuk ke identifikasi masalah dan tujuan penelitiannya ya. Yang pertama, identifikasi masalah di sini hanya ada satu ya, yaitu bagaimana validitas model 5 faktor Fama and Friends di Bursa Istanbul atau BIST dengan proxy market factor, kemudian size factor, value factor, profitability factor, dan investment factor terhadap excess return. Kemudian tujuan penelitiannya untuk mengetahui validitas model 5 faktor Fama and Friends di Bursa Istanbul atau BIST dengan proxy market factor, size factor, value factor, kemudian profitability factor, dan investment factor terhadap excess return. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Mariani dengan NIM 5112181002. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah rekan saya sampaikan. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu landasan teori. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu investasi dan portofolio. Investasi merupakan, menurut Tanda Lilin 2014, adalah pengorbanan yang dilakukan pada saat ini
dengan tujuan memperoleh suatu nilai yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Dalam konteks investasi, harapan keuntungan ini disebut return. Expect return merupakan kompensasi atas waktu dan risiko yang terkait dengan keuntungan yang diharapkan. Pengambilan keputusan investasi terdiri dari return yang diharapkan, tingkat risiko yang harus ditanggung, serta hubungan antara return dengan risiko tersebut. Menurut Tandelilin 2014 dalam manajemen investasi, risiko total dibagi dalam dua jenis, yaitu yang pertama ada risiko sistematis atau risiko pasar, yaitu risiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Nah, perubahan pasar tersebut akan mempengaruhi variabilitas return suatu investasi. Kemudian yang kedua ada risiko tidak sistematis. Risiko tidak sistematis ini adalah risiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Kemudian ada portofolio. Teori portofolio dikembangkan oleh Harry Markowitz pada tahun 1952. Teori ini dikembangkan dan telah berkembang sejak munculnya cara investasi yang efisien dan optimal. Pada tahun 1964, Sharpe mengembangkan model Markowitz dalam artikelnya Capital Asset Price atau A Theory of Market Equilibrium yang diterbitkan dalam Journal of Finance. Teori ini merupakan teori yang pertama diperkenalkan untuk membahas tingkat pengembalian dan risiko. Tetapi Markowitz telah banyak membahas risiko, terutama mengenai keinginan investor tentang pilihan antara risiko dan tingkat pengembalian. Teori portofolio berkaitan dengan estimasi investor terhadap ekspektasi risiko dan return yang diukur secara statistik untuk membuat portofolio investasinya. Nah, kemudian ada pengembangan teori penetapan harga aset. Pada awalnya, teori penetapan harga aset hanya terbagi ke dalam dua jenis, yaitu CAPM dan APT, atau Capital Asset Pricing Model dan Arbitrage Pricing Theory. Nah, CAPM ini merupakan model dengan menggunakan beta sebagai risiko tunggal, dan APT itu menggunakan faktor makroekonomi dalam menjelaskan pengaruh pengembalian saham. Namun, dalam perkembangannya, banyak peneliti yang beranggapan bahwa terdapat faktor risiko lain selain beta yang mampu mempengaruhi return saham. Oleh sebab itu, Fama and Friends menemukan suatu teori penetapan harga aset baru yang berasal dari kombinasi teori CAPM dan APT. Teori ini terbagi atas dua jenis, yaitu Fama Friends 3 Factor Model 1992 dan Fama Friends 5 Factor Model 2014. Oke, selanjutnya di sini ada Fama and Friends 3 Factor Model. Fama and Friends 1992 mengembangkan CAPM dalam 3 Factor Model untuk mengakumulasi bukti empiris bahwa CAPM kurang baik digunakan dalam menganalisis hubungan risiko dengan return. Fama and Friends menambahkan dua faktor risiko, yaitu firm size atau ukuran perusahaan dan book to market ratio atau BM atau book equity to market equity BE garing ME. Nah, ukuran perusahaan atau firm size dilihat melalui nilai kapitalisasi pasar. Saham kecil cenderung mempunyai risiko yang lebih tinggi karena mempunyai tingkat keuntungan yang diharapkan lebih tinggi dibandingkan dengan saham besar. Sedangkan book to market yang besar mencerminkan investor yang pesimis terhadap masa depan perusahaan. Dasar dari model Fama and Friends 1992 adalah excess return portfolio dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu excess market return folio, excess return firm size atau kapitalisasi pasar, yaitu selisih dari return small stock portfolio dan return big stock portfolio atau SMB. Kemudian yang ketiga ada excess return book to market, yaitu selisih dari
selisih dari return portfolio high book to market dan return portfolio low book to market atau HML. Nah, kemudian Fama and Friend 5 Factor Model di tahun 2014 telah memperkenalkan model aset pricing 5 faktor. Model 5 faktor Fama Friends ini merupakan pengembangan dari model 3 faktor 1992 dengan menambahkan dua faktor yang dapat menangkap excess return, yaitu faktor profitability dan investment. Model 5 faktor ini dimotivasi oleh model diskonto dividen dan temuan-temuan empiris sebelumnya yang menemukan bahwa profitability dan investment mempengaruhi return saham. Fama and Friend 2015 mencatat bahwa dengan menambahkan kelima faktor itu menghasilkan keakuratan yang lebih baik dibandingkan dengan model 3 faktor. Faktor yang dipertimbangkan pada 5 faktor model yaitu market access return, size atau SMB, small minus big, book to market atau HML, high minus low, serta menambahkan faktor profitability atau RMW, robust minus weak, dan investment atau CMA, konservatif minus agresif. Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah H0 untuk FF5F semua koefisien I yang diperoleh dari beberapa model faktor ekuivalen dengan 0 dan H1-nya untuk FF5F tidak semua koefisien I yang diperoleh dari beberapa model faktor ekuivalen dengan 0. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu metode yang melakukan pengumpulan data berupa angka-angka yang kemudian dianalisis secara statistik. Metode penelitian kuantitatif yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif dan komparatif. Kemudian di sini ada objek penelitian. Objek dalam penelitian model 5 faktor Fama and Friends bukti empiris dari Turki ini adalah perusahaan yang terdaftar di Borsa Istanbul atau BIST pada periode antara Juli 2005 sampai dengan Juni 2016. Kemudian populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang memiliki karakter dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari lalu kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono 2017, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Istanbul atau BIST pada antara periode Juli 2005 sampai dengan Juni 2016. Kemudian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan purposive sampling. Artinya bahwa populasi yang dijadikan sampel penelitian adalah populasi yang memenuhi kriteria sampel tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti telah menetapkan beberapa kriteria pemilihan sampel. Perusahaan yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Antaranya adalah 1. Perusahaan yang memiliki data yang diperlukan penelitian selama periode antara Juli 2005 sampai dengan Juni 2016. Kemudian yang kedua, ada perusahaan yang tidak delisting selama periode antara Juli 2005 sampai dengan Juni 2016. Dan yang terakhir adalah perusahaan dengan lebih dari satu kelas saham dalam kurung A strip C selama periode antara Juli 2005 sampai dengan Juni 2016. Dengan demikian, jumlah perusahaan yang termasuk dalam kelompok sampel selama periode antara Juli 2005 sampai Juni 2006 dapat diamati pada tabel berikut. Saya contohkan bahwa ada 174 perusahaan pada tahun 2005. Kemudian ada 184 perusahaan pada tahun 2006 sampai dengan seterusnya ke
281 perusahaan pada tahun 2015. Nah, kemudian di sini ada tabel operasional variabel yang mana bisa dilihat pada PPT. Di sini variabelnya ada access return, ada market risk premium, ada film size, kemudian ada book to market, kemudian ada profitabilitas dan investment. Detailnya bisa dibaca aja. Kemudian berikutnya ada jenis dan sumber data, yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber pada situs resmi perusahaan dan pada website resmi Bursa Saham DIST, yaitu di www.bursaistanbul.com. Kemudian metode pengumpulan data di sini adalah menggunakan metode dokumentasi dan riset kepustakaan. Kemudian ada teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dengan alat bantu statistik yaitu FViews. Penelitian ini menggunakan teknik multiple regression untuk menguji hipotesis penelitiannya. Sebelum melakukan analisis multiple regresi, pada penelitian ini diperlukan pembentukan portofolio dari model 5 factor model Fama and Friends. Kemudian pengujian untuk hipotesis itu yakni pertama ada uji stasionaritas dulu yang terdiri atas uji augmented decay Fuller atau ADF dan Philip-Heron atau PP. Kemudian ada uji statistik deskriptif, terakhir ada uji regresi berganda. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamelia Utami, NIM 5112181064. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Nah, dalam penelitian ini menggunakan statistik uji augmented decay dan Fuller pada tahun 1979 dan Phillips dan Perron atau PP yaitu pada tahun 1988. Karena statistik uji decay dan Fuller atau ADF dan Philip dan Perron atau PP itu kurang dari nilai kritis uji, maka hasilnya menolak hipotesis nol, berarti bahwa variabel penjelas dalam penelitian ini memiliki akar unit, tidak stasioner pada tingkat signifikansi apapun. Selain itu, statistik uji Durbin-Watson digunakan untuk menentukan autokorelasi dalam model regresi. Adapun hasil uji statistik deskriptif terkait dengan premi faktor bulanan berdasarkan portofolio simpang. Dari hasil uji, kita membandingkan pengembalian rata-rata menggunakan panel A, nilai pengembalian tertimbang dari portofolio faktor bulanan untuk faktor pasar, SMB, HML, RMW, dan CMA di BIST adalah 0,014%, 0,003%, 0,008%, 0,004%, dan 0,00%. Masing-masing ketika pengembalian tertimbang, nilai portofolio diurutkan dari besar ke kecil. Sedangkan panel B menunjukkan korelasi antara variabel penjelas, korelasi antara portofolio pasar, dan faktor SMB, RMW, CMA adalah negatif dan mendeteksi 0. Sedangkan korelasi antara portofolio pasar dan faktor HML adalah positif dan lemah. Selain itu, terlihat bahwa koefisien korelasi antar variabel penjelas tidak melebihi 50% dari keseluruhan. Dan korelasi yang paling kuat adalah antara faktor SMB dan HML. Sedangkan korelasi yang paling lemah
adalah faktor HML dan CMA. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada multikoliniaritas antara variabel penjelas sehingga menimbulkan masalah. Selanjutnya ada hasil uji regresi model Fama-French 5 Factor pada bulan Juli 2005 sampai Juni 2016. Ketika nilai F dan nilai probabilitas yang berkaitan dengan hasil regresi Fama-French 5 Factor diselidiki, nilai F dan nilai probabilitas dari 14 portofolio yang diidentifikasi sebagai variabel dependen menunjukkan bahwa model yang ditetapkan adalah signifikan. Ketika nilai Durbin-Watson diperiksa, tidak ada autokorelasi yang ditemukan di antara istilah kesalahan. Ketika koefisien alfa yang diperoleh sebagai hasil dan regresi diselidiki satu persatu, terlihat bahwa koefisien alfa secara statistik sama dengan 0. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada kesalahan harga dalam model regresi yang ditetapkan untuk 14 portofolio. Selanjutnya yaitu ada hasil uji statistik untuk kinerja model. Ketika rata-rata R kuadrat nilai diselidiki, rata-rata R kuadrat nilai Fama-French 5 Factor adalah 0,33. Hasil ini menunjukkan bahwa Fama-French 5 Factor memiliki kekuatan dalam menjelaskan variasi kelebihan pengembalian portofolio. Ketika hasil uji GRSF diselidiki, terlihat bahwa Fama-French 5 Factor memiliki hasil uji GRSF 1,00 atau P sama dengan 0,45 dan hipotesis 0 atau H0 diterima. Dengan demikian telah ditentukan bahwa tidak ada kesalahan harga dalam model dan Fama-French 5 Factor valid di BIST. Selanjutnya yaitu simpulan dan saran. Yang pertama simpulan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji validitas model 5 faktor Fama and Friends di BIST selama periode 132 bulan antara bulan Juli 2005 dan Juni 2016. Oleh karena itu, kelebihan pengembalian suku bunga bebas resiko dari 14 portofolio persimpangan yang berbeda dibangun berdasarkan ukuran rasio pasar terhadap buku, profitabilitas, dan faktor investasi telah digunakan di BIST selama periode antara Juli 2005 dan Juni 2016. Dalam penelitian ini, peneliti menyelidiki ukuran ME atau BE, profitabilitas dan efek faktor investasi serta kelangsungan hidup Fama-French 5 Factor untuk BIST. Regresi deret waktu telah dilakukan untuk menganalisis efektivitas Fama-French 5 Factor diselidiki dengan mempertimbangkan nilai uji GRSF. Ketika hasil pengujian GRSF diperiksa, ditentukan bahwa tidak ada kesalahan harga menurut hasil pengujian GRSF dari Fama-French 5 Factor. Oleh karena itu, akibatnya ditetapkan bahwa Fama-French 5 Factor valid di BIST. Selain itu, Fama-French 5 Factor memiliki kekuatan untuk menjelaskan variasi pengembalian portofolio berlebih. Selanjutnya yaitu saran. Dampak dari faktor-faktor yang mempengaruhi return saham dan penentuan kekuatan penjelasnya dan arah return saham telah menjadi salah satu yang paling penting dan luar biasa bagi akademisi dan analis di dunia keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, dalam hal ini, ketika studi di Turki dan studi internasional diselidiki, terlihat bahwa model CAPM Fama-French 3 Factor dan Fama-French 4 Factor digunakan dalam menjelaskan variasi pengembalian saham. Namun, ketika studi yang berkaitan dengan Fama-French Factor diselidiki, ditentukan bahwa jumlah studi internasional masih sedikit dan studi di Turki belum dilakukan karena ada sejumlah studi tentang Fama-French 5 Factor
Studi ini bertujuan untuk memenuhi kesenjangan ini dan berkontribusi pada literatur empiris tentang hal ini. Selanjutnya, untuk penyelidikan empiris lebih lanjut, kami mengusulkan bahwa para peneliti akan dapat berkontribusi untuk membiayai literatur dengan mencoba berbagai ukuran dan variabel untuk pengujian Fama-French 5 factor lainnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mewakili dari kelompok meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.